Dine selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngeten Gus. Hidup dan aku. Aku ada ketika aku bangun. Nah saya yang kula tanggotaken ketika aku tidur, aku kemana Gus? Dan si aku itu siapa yang tidur itu? Pun ngonten mawon Gus. Sampun. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Tinggal pertanyaane, aku ingsun itu lari ditakholi apa tajali? Kula gosok Pak nggih. Nafsiyah ini nanti lari kemana? Ana atau aku? Apakah ini lari ke takholi? Apakah lari ke tajalli? Tatkala aku larinya di takholi, atas pertanyaan jenengan wau, kalau aku tidur akunya kemana? Apa sih takholi? Takholi iku dalam diri jenengan keimanan masih adanya makhluk. Yaitu disebut nafsu, itu ada di situ. Sing jenenge nafsu itu innama ya'murukum bil fakhsya'i wal mungkar. Nafsu itu cenderung ngajak ruhaniyahmu itu bil fakhsya', laku jahat nang Allah. Bentuk lakunya jahat, dikongkon ngaku-ngaku keakuan diri kita sebagai makhluk yang segala-galanya, yang makan, yang minum, yang bisa gini, bisa gitu. Itu nafsuku mesti ngajak teng mriku. Sebab dengan begitu alal akhirah kita akan melalaikan Allahnya yang ada pada diri kita. Bil fakhsya wal mungkar. Mungkar iku ngajak nolak tentang ajaran dinul tauhid, dinul hak. Dikon nolak. Makanya jangan heran kalau kita sudah kedahuluan alim, ilmu dohir, kedahuluan sugih, kedahuluan pangkat, golongan iki sing awal-awal yang menolak tentang ajaran dinul haq. Wis, kalau ini kita jadikan imam kita, kita sebagai makmumnya mesti mengikuti. Melu nolak otomatis. Lah kemanakah akuku ketika saat tidur? Ketika jenengan iki duduk di takholi, nggih nikilah istilah belajar mati di situ. Wong syariat wujude turu. Sampeyan tingali, ketika kita tidur tahu apa kita? Jasad kita mujur nanti yo gak ngerti, pakaian apa yo gak ngerti. Sebetulnya kita ditidurkan Allah itu kita belajar mati, belajar mematikan keakuan diri sebetulnya, cuman gak paham. Banyak umat manusia yang gak paham. Satu, dua, ketika saat tidur atau ditidurkan Allah,
Ada yang bermimpi, ada yang tidak. Nah, waktu bermimpi itu menunjukkan bahwasanya di dalam jasmani itu ada ruhani. Buktinya jenengan entah mimpi ketemu siapa. Dalam diri jenengan waktu mimpi nggak mungkin duweni keimanan ini bujuk. Contoh jenengan ngipi diuber-uber wong gendeng gitu, bawa sajam, melayu mboten? Melayu. Mimpi dikejar-kejar guguk, gak mungkin sampai niku gak melayu. Lah apa? Kui kok melayu jarene iki mau mimpi. Nyun sewu Bapak Ibu, sebetulnya iku iktibar. Iktibar nanggone diri kita bahwasanya di dalam jasmani itu ada rohani. Jadi kalau kita duduknya anak itu ingsun ada di takholli, maka itu adalah pembelajaran dari Allah supaya kita lekas sadar untuk meniadakan diri kita sebagai makhluk. Satu, kalau anak itu kembalinya kepada tajalli, ke tajalli loh ya. Apa sih tajalli? Tajalli itu sudah tidak ada selain Allah. Menetapkan keakuan Allah di dalam diri jenengan ini, ikut namanya tajalli. Maka tidur atau tidak tidur sama. Yang berlaku nyatanya diri, yang berlaku namanya aku Allah. Maksudnya di situ. Makanya Kanjeng Nabi kan diterangke, apa Kanjeng Nabi waktu tidur atau tidak tidur itu sama. Karena kedirian yang terjadi padanya itu dirinya Allah. Allah tahu tidur mboten? Mboten nate. Keumpama Allah tidur lalai, ya sudah hancur dunia saisine. Coba sampean lungguh kursi, nggawa gelas apa piye? Coba ngantuk ceblok mboten? Ceblok. Ya dijajal engko. Ning omah dijajal. Nggawa gelas sampean terus lungguh terus ngantuk tidur. Coba nanti lah jatuh. Artinya apa? Kalau keakuan anak ingsun itu sudah duduk di tajalli Bapak Ibu, maka sudah tidak ada bedanya antara jenengan tidur atau tidak tidur. Artinya di dalam diri itu hanya yang berlaku keakuan Allah. Sing sapa wonge, barang siapa yang sudah di wilayah ini, inilah yang ku sebut sebagai wong gendeng. Iki wong majedub iku di situ. Guys, pasti dilalaikan hatimu dengan urusan dunia apapun. Walaupun akal tidak lupa dengan urusan dunia, cuman hati iki wajib mesti dilalaikan Allah urusan dunia. Akal tidak berarti iki khawasul khawas, berarti jenengan iki sistemi adalah wasilun. Beda dengan sistem majedubun. Majedubun iku ati lali urusan dunia, akal ya dilepas pisan ambek Gusti Allah. Iki khos, golongan khos, berarti ya iki sistem majedubun ya seperti ini. Jadi kalau pertanyaan akunya kemana, tinggal jawab jenengan ini duduknya waktu jenengan tidur, sebelum tidur sampai tidur duduk di mana? Di takholli apa di tajalli. Hanya begitu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konsep tasawuf Imam Al-Ghazali tentang taholli, tahalli, dan tajalli adalah manusia yang diciptakan sebagai makhluk dengan penuh segala kekurangan. Tapi ia juga mempunyai potensi untuk menjadi sosok yang sempurna atau insanul kamil. Tasawuf adalah jalan yang umumnya ditempuh bagi mereka yang ingin meregup nikmat ruhani. Berbagai metode pun bisa dipilih dalam hal ini. Salah satunya adalah metode taholli, tahalli, dan tajalli. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali dalam bukunya Al-Munghij min Al-Zalal. Dunia tasawuf memang merupakan jalan khusus. Tidak semua orang cocok menempuh jalan ini. Misalnya, konsep hulul dari Al-Halaj dengan istilah alam nasud dan lahutnya, atau konsep ittihad ala Syekhul Akbar Ibnu Arabi. Konsep kedua wali besar ini tidak cocok, bahkan tidak bisa dipahami dan kerap dianggap sesat oleh sebagian yang meniti jalan zahir. Nah, jika Anda hidup dalam kekeringan dan kehampaan dan ingin menempuh jalan tasawuf, salah satu metode yang cocok adalah taholli, tahalli, dan tajalli. Bagaimanakah konsep atau metode Imam Al-Ghazali ini? Apakah pengertiannya dan bagaimanakah cara mempraktekannya? Yang pertama adalah dengan cara taholli. Secara sederhana, taholli bermakna pengosongan. Dalam ilmu tasawuf, taholli bermakna pengosongan hati dan pikiran dari hal-hal yang bisa mengotori. Misalnya, berupa penyakit hati atau gangguan pikiran yang masih berkecamuk sebelum memulai melakukan ibadah. Karena hati yang masih diselimuti kekotoran tidak bisa diisi dengan sifat-sifat mahmudah. Kita ambil contoh dalam beribadah. Misalnya, saat melakukan sholat, jika hati atau pikiran kita masih terpaut dengan hal-hal keduniaan atau dengan pekerjaan-pekerjaan yang masih belum tuntas, saat itulah hati kita tidak bisa diisi dengan kekhusyuan dan memahami setiap bacaan atau amaliyah sholat yang kita lakukan. Saat kita melafalkan zikir la ilaha illallah, jika hati kita masih belum dikosongkan dari gejolak dan kecamuk hal-hal duniawiyah, maka la ilaha illallah yang kita ucapkan hanya terjadi terucap di lisan, tidak tertancap dalam hati. Yang kedua adalah dengan cara tahalli. Secara bahasa, tahalli berarti pengisian. Dalam ilmu tasawuf, tahalli bermakna pengisian hati dengan sifat-sifat mahmudah atau dengan kalimat-kalimat zikir setelah sebelumnya hati dilakukan pengosongan atau pembersihan dari sifat-sifat madhmumah. Maka dari itu, orang yang berzikir la ilaha illallah dalam rangka mengisi atau memberikan nutrisi pada hati akan lebih mudah khusyuk dalam proses tahalli ini jika proses sebelumnya yakni taholli telah dilakukan.
Orang yang pernah melakukan dosa, setelah itu ia bertobat, maka jalan yang ia tempuh berikutnya adalah jalan ini, yakni tahalli, berupa melakukan amal-amal soleh. Cara yang ketiga adalah dengan cara tajalli. Setelah taholli dan tahalli dilalui, maka sampailah pada tajalli atau mengkoneksikan diri dengan Allah. Disinilah manusia bisa mencapai derajat insan kamil saat ia benar-benar merasakan nikmat dari suluknya. Firman Allah dalam surat At-Toha disebutkan, dan sungguh Aku Maha Pengampun bagi yang bertaubat, beriman dan berbuat kebajikan, kemudian tetap dalam petunjuk. Bertaubat dari kesyirikan maupun hal yang mengotori hati lainnya adalah pengalaman dari taholli. Beriman dan beramal soleh adalah salah satu manifestasi dari tahalli. Dan tetap istiqomah dalam petunjuk merupakan wujud dari tajalli. Karenanya, orang yang seperti ini layak untuk mendapatkan ampunan dan ridho Allah. Saat itulah, seseorang manusia yang lemah dan hina menjadi sempurna dan mulia. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.